Dari mana asal bonus? Kenapa bonusnya sangat besar? Betul gak? Banyak gak yang nanya, kok Melia dibayarnya jutaan sih? Poin tuh, mengenal Melia Sehat Sejahtera dan konsep pemasaran konvensional. Poin kedua, pahamin nih. Tadi yang pertama, Melia berbeda dengan MLM lain, apalagi Manigim, betul ya? Atau OK. Poin yang kedua, next, memahami konsep. Ada dua konsep pemasaran di Indonesia. Yang pertama konsep konvensional, yang kedua konsep multi level marketing. Nah, sistem pemasaran konvensional atau retail. Next. Cara pemasaran yang menggunakan sistem keagenan berjenjang dan menggunakan sistem media promosi. Contoh, handphone, jualan televisi, baju, sepatu, AC, obat-obat apotik dan lain-lain. Next. Harga jual misalkan 5 juta. Si toko jual 5 juta. Next. Nah, di pabrik harganya 1 juta. Kenapa di toko sampai 5 juta harganya? Next. Karena ada distributor. Ada distributor pertama, dapat keuntungan? Dapat. Lanjut pindah barang lagi ke distributor kedua. Next. Dapat keuntungan? Pindah lagi distributor 3. Ngambil keuntungan? Pindah lagi distributor keempat. Ada keuntungan? Pindah lagi distributor 5. Dapat keuntungan? Nyampelah si barang atau handphone ini di toko. Dapat keuntungan? Dapat keuntungan? Dari mana dapatnya? Next. Terus ada lagi promosi, betul ya? Dapat keuntungan enggak? Ada. Biaya elektronik, betul? Media cetak, baliho. Dapat untung enggak mereka? Dari mana distributor dan promotor dapat untung? Dari ada orang yang beli barang, betul ya? Atau konsumen, betul? Maka ketika ada orang yang beli menjadi konsumen, toko dapat untung, distributor kelima dapat untung, distributor kedua dapat untung, yang ketiga dapat untung, distributor kedua dapat untung, distributor satu dapat untung, promotor dapat untung, dapat bahkan lebih besar. Itu sistem konvensional. Next. Keuntungan di satu promosi 4 juta. Betul ya? Modalnya berapa dari pabrik? 1 juta. Kalau barangnya dijual 5 juta berarti ada untung 4 juta. 4 juta buat siapa? Buat distributor dan promotor. Oke, next. Contoh handphone, televisi, baju, sepatu, AC, obat-obat, apotik dan lain. Itu memakai konsep konvensional. Next. Nah, gimana kalau Melia Sehat Sejahtera? Nah, olah. Jadi Melia Sehat Sejahtera itu strategi pemasarannya membangun jalur promosi dan distribusi dari pabrik, perusahaan, kemudian langsung ke member aktif atau konsumen. Next.
Artinya di Melia ini memangkas rantai distribusi dan promosi. Maka keuntungan dari distributor 1, 2, 3, 4, 5 dan toko serta iklan atau promosi diberikan ke member aktif. Next. Nih contoh ini pabrik herbal science. Kedua Melia, ketiga langsung member aktif Melia Sehat Sejahtera atau sebagai konsumen juga sebagai promotor dan maka seluruh keuntungan distributor dan promotor menjadi bonus member. Next. Kesimpulannya, dari mana asal bonus? Kenapa bonusnya sangat besar? Betul gak? Banyak gak yang nanya, kok Melia dibayarnya jutaan sih? Betul gak? Apa perusahaan gak bangkrut? Halu kali. Kok bisa jutaan tiap hari? Betul? Banyak yang nanya, dari mana asal bonus? Kenapa bonusnya sangat besar? Maka asal muasal bonus jelas, di mana keuntungan promosi dan distribusi merupakan bonus member. Next. Kenapa bergabung harus pakai modal? Bisnis ini bergengsi atau tidak? Maka jawabannya, jika di konvensional kita belanja hanya menjadi konsumen saja, betul? Maka di perusahaan Melia Sehat Sejahtera memberikan kesempatan kepada konsumen atau member aktif untuk memiliki hak keuntungan menjadi distributor dan promotor. Next. Ini kan bisnis cari-cari orang. Next. Bisnis apapun selalu berhubungan dengan manusia atau orang, betul? Karena manusia yang memberikan Gak mau bisnis cari-cari orang. Emang mau ngajak bisnis sama kodok? Tapi aku cari kodok buat dijual ke siapa? Ke orang. Lu cari orang juga. Betul nggak? Dokter hewan nyari hewan, nyari kambing, berobat yuk. Nyari orang juga kan yang punya Jadi bisnis apapun selalu berhubungan dengan manusia, karena manusia yang memberikan omset. Jadi kalau orang nanya nggak mau cari-cari orang, ya udah kuntilanak. Asal punya KTP dan asal lu mau kerjasamanya, betul nggak? Next. Bisnis ini memperkaya yang di atas. Melia Sehat Sejahtera lebih fair, lebih adil, tidak memperkaya yang di atas. Nih contohnya nih, naik. Misalkan si X joinnya sepaket, ngajak si A join 7 paket, ngajak si B join 15 paket. Maka kita lihat keuntungan di antara ketiga orang ini. Naik. Tuh. Untung yang mana? Si X apa si AB? Betul nggak? Si X yang paling atas berapa duit? Si B? Si C? Si C ini di atasnya si X apa di bawahnya si X? Siapa yang paling untung? Jadi bisnis kita tidak menguntungkan yang di atas. Betul nggak? Sok jangan malu-malu kalau mau tepuk tangan mah. Biar bantu yang ngantuk. Jadi kira-kira Melia nguntungin yang di atas atau tidak? Nguntungin yang di atas atau tidak?
Tidak, saudara. Next. Poin yang ketiga, ilustrasi toko. Nah, ilmu kucuk-kucuk. Udah tahu ilmu kucuk-kucuk? Next. Nah, di sebelah kiri Anda ada pengusaha konvensional, di sebelah kanan Anda ada pengusaha melia. Anggap ini usaha konvensional. Ini tim konvensional ya. Ini tim pengusaha melia. Sama-sama toko. Next. Tuh Anda lihat ya, pahami nih. Next. Ilustrasi penjualan handphone, betul ya? Belanja keluar duit, konvensional keluar, melia keluar, sama-sama keluar dapat HP-nya, dapat di melia, dapat. Lanjut, rugi atau tidak? Di konvensional tidak, di melia tidak. Pulang bawa bisnis. Di konvensional tidak, di melia bawa. Paham? Next. Anda cerita nih, ya. Ini konvensional, ini melia, betul? Anda cerita sama teman si A dan B. Kalau mau beli HP ke toko teman gue aja, mantap banget. Betul nggak? Bagus lagi. Nah, ceritanya begitu. Nah, Anda yang di konvensional ngajak si A, si B. Next. Si A, si B datang nih, betul ya? Ke HP. Kucuk. Datang. A dan B belanja. Keluar duit. Keluar. Next. Dapat HP-nya? Rugi atau tidak? Pulang bawa bisnis? Tidak. Berarti si A si B hanya jadi konsumen, betul? Nih kalau Anda nih di melia nih, betul ya? Data juga tidak dapat apa-apa, betul? Nah, kalau Anda di melia, ajak si A si B datang ke toko. Nah, keluar duit nggak si A, si B? Keluar ya. Dapat HP-nya? Rugi atau tidak? Pulang bawa bisnis? Maka si A si B dapat bisnis juga, betul? Berarti si A si B beli handphone di melia, dia menjadi konsumen plus hak bisnis. Dikasih sedangkan di konvensional enggak, hanya jadi pembeli doang, betul enggak? Next. Nah, Anda dapat bonus sponsor. Kalau di konvensional tidak dapat apa-apa, berarti promosi tanpa dibayar. Kalau di melia dibayar. Next. Si A dan si B datang ke toko ngajak dan menginformasikan ke temannya. Kucuk. Datanglah si C, si D, si E, si F. Beli handphone di konvensional. Next. Maka si C, D, E, F ini hanya jadi konsumen. Next. A, B dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Anda nggak dapat. Saya nanya nih di konvensional nih. Ini kan konvensional, betul ya? Si A, si B di bawah Anda ajak si C, si D, si E, si F. Dia hanya jadi
konsumen, betul ya? Belanja handphone di toko teman Anda. Nah, si A, si B dapat apa? Tidak dapat apa-apa, betul ya? Anda dapat apa? Tidak dapat apa-apa, betul ya? Coba kalau ini Melia, si A, B ngajak si C, si D, si E, si F beli handphone di Melia, maka si C, D, E, F itu jadi konsumen plus jadi hak bisnis. Maka si A, si B dapat apa? Bonus sponsor. Dahsyat. Kalau si A, si B dapat bonus sponsor, Anda dapat apa? Maka Anda dapat bonus distribusi atau bonus leadership. Next. Nah, si C, D, F ngajak lagi temennya. Terus datang lagi beli handphone lagi. G, H, I, J, K, L, M, N beli diajak si C, D, F. Berarti mereka hanya jadi konsumen. Saya mau nanya nih, yang konvensional, si C, D, F dapat apa? Si A, si B dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Anda dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Coba kalau di Melia, mengapa semua tidak dapat apa-apa? Kenapa tidak dapat apa-apa? Kenapa Anda si A, si B, si C, si D, si F, si G sampai N tidak dapat bonus apa-apa? Karena semua keuntungan sudah dibagi-bagi kepada distributor dan promotor. Jadi Anda promosi nguntungin siapa? Orang lain, betul ya? Betul nggak? Next. Tapi kalau di Melia nih, jadi konsumen plus hak bisnis. Si CDF dapat bonus Next. Si AB dapat bonus leadership. Anda dapat apa? Sama, dapat bonus leadership. Next. Ketika kita membantu jaringan kita, maka kita mendapatkan bonus leadership dimanapun, sampai kapanpun, kedalaman berapapun masuk rekening kita. Dari minimal 240.000 sampai 1.300.000 setiap hari masuk rekening.